Salam dan salam semoga selalu tercurah dulu kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga, para kita sekalian. Jemaah kuliah Murni yang berbahagia. Kami dari Muhammadiyah yang bertugas pada hari ini yang berceramah membawakan tausiah di pagi hari ini yaitu Al-Mu'min menjadi sikap waktu kepada Tuhan dan berdoa. Kita maaf ya, sebelumnya ada bagian saudara-saudara saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur sudah sepantasnya lah kita panjatkan untuk Allah karena limpahan karunia dan nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali,
Maka begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka sekali lagi tidak sepantasnya kita sebagai manusia untuk mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua nikmat tersebut gratis. Kita bayangkan kalau nikmat yang diberikan oleh Allah ini kita bayar, udara misalnya, kalau kita bayar, maka tidak ada orang miskin yang bisa hidup. Hanya orang yang mampu yang bisa membeli udara tersebut. Tetapi Allah memberikan semua nikmat itu secara cuma-cuma sebagai bekal untuk manusia agar tidak ada alasan baginya ketika nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak. Maka sekali lagi mari kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga memperpanjangkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, istrinya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga di akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-ajlatu minasyaitan. Al-ajlah yaitu sifat terburu, tergesa-gesa. Maka sifat ini kata baginda Nabi SAW, dia adalah bagian dari sifat syaitan. Jadi sifat tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Akan tetapi ada yang tergesa-gesa yang bukan bagian dari syaitan. Disebutkan oleh Imam As-Sabuni di dalam kitabnya Ihya Al-Awliya bahwa beliau mengatakan ada 5 keadaan tergesa-gesa yang bukan dari syaitan. Yang pertama yaitu it'amut ta'ami idza hadara baiti. It'amut ta'ami idza hadara baiti, yaitu memberikan makan hidangan ketika datang tamu. Maka ini dianjurkan untuk segera memberikan hidangan tersebut. Hal ini senada dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadits Nabi Ibrahim. Apakah telah datang kepada wahai Muhammad kisah tentang tamu Nabi Ibrahim? Izdaqalu alaihi wa qalu salam. Ketika tamu datang, mereka mengucapkan salam. Waqala, maka Nabi Ibrahim mengatakan, salamun qaumun munkarun. Keselamatan atas kalian, wahai orang yang tidak dikenal. Ya. Jadi 2 tamu ini merupakan malaikat yang diutus. Mereka mengucapkan salam. Kemudian Nabi Ibrahim membalas dan mengatakan keselamatan atas kalian, wahai orang yang tidak dikenal. Bahwa ila amini wajah bin Salim. Kemudian Nabi Ibrahim menemui keluarganya, kemudian ke belakang, dan dia kembali dengan membawa anak sapi yang gemuk, artinya makanan yang sudah siap, anak sapi yang sudah dimasak, gemuk lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim, jika memberikan makanan hidangan kepada tamu kita, maka kita pilih yang terbaik. Kita
pilih yang terbaik. Jangan yang baik disimpan, dikasih tahunya yang tidak bagus. Waqalahu ilaihim qala la taqtulun. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan hidangan itu belum mengadakan apa kalian tidak mau. Ini hal yang pertama yang ketika kita melakukannya dianjurkan untuk segera. Yang kedua yaitu tajhizul jenazah, ya, menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Disebutkan dari dalam riwayat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asri'u bil jenazah." Segeralah kalian dalam mengurus jenazah. Fa'in taku salihah, jika dia orang yang soleh, tuqaddimunaha ilaihi, maka kalian segera memberikan dia kebaikan. Artinya ketika jenazah itu orang yang meninggal adalah orang yang baik, maka kita akan disuruh untuk mempercepat penyelenggaraan jenazah tersebut agar kita cepat mendapat, agar orang yang mati ini, jenazah ini segera mendapatkan kebaikan. Ya. Wa in taku ghaira zalik, dan jika yang meninggal adalah orang yang buruk, masyarun tad'unahu an riqabikum, jelek, maka kalian telah menghilangkan dari pundak-pundak kalian, dari beban-beban kalian. Para ulama menunjukkan bahwa inilah anjuran agar kita senantiasa berteman dengan orang yang baik-baik dan meninggalkan berteman dengan orang yang buruk, orang yang jelek sifatnya. Ya, karena ketika kita tidak menyelenggarakan jenazahnya, maka akan dibebankan kepada diri kita, diri orang yang ada di sekitarnya. Karena mengurus jenazah hukumnya merupakan fardu kifayah. Ada 4 rukun yang harus dikerjakan bagi orang-orang yang ingin menyelenggarakan jenazah. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolati. Dan yang keempat, menguburkannya. Ini 4 rukun yang harus dipenuhi ketika seseorang itu meninggal, kecuali orang yang mati dalam keadaan berihram atau haji, maka dia dikuburkan dengan pakaian ihramnya, tidak dimandikan, kemudian tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Ya, karena sesungguhnya kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah. Dia menyangka dirinya masih berada di tempat haji. Ketika dibangkitkan, dia akan tetap senantiasa bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Padahal dia tidak sadar bahwa dirinya telah berada di yaumul hisab, di hari akhir. Kemudian hal yang ketiga yang harus disegerakan, tazwijul waqti idza adraka, yaitu menikahkan anak gadis jika dia sudah mendapatkan jodohnya. Ya. Menikahkan anak gadis jika dia sudah mendapatkan jodohnya, maka ini adalah tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua itu wajib hukumnya mencarikan jodoh buat anaknya. Ya, wajib. Dia telah mendidiknya, mengasuhnya, menafkahinya. Kemudian setelah dia balik, maka kewajiban orang tua mencarikan jodoh buat anaknya. Apa kriteria laki-laki yang digambarkan oleh baginda Nabi sebagai seorang suami yang baik? Nabi mengatakan, "Idza khataba ilaikum
jika telah datang melamar anak kalian, man tardawna dinahu wa khuluquhu wa zawjuhu, yang kalian ridhoi, yang kalian suka agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Illa taf'alu takun fitnatan fil ardh wa fasadan 'azim. Jika kalian tidak melakukan hal tersebut, artinya kalian tidak nikahkan anak kalian dengan orang yang seperti itu, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ini ancaman bagi orang tua yang tidak menikahkan. Jadi kalau ada laki-laki kalian datang melamar anak perempuan, kemudian orang tua tolak, bacakan di sini. Tapi syaratnya kalian harus penuhi dua itu. Lagi bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Kalau tidak bagus agamanya, jangan coba-coba baca akhlak hadis ini. Karena kebetulan bapaknya juga perempuan tahu hadis itu, dia mengatakan, saya mengerti hadis itu. Tapi apakah akhlakmu sudah bagus, agamamu sudah bagus? Bagaimana cara melihat standar kebagusan keagamaan seorang laki-laki? Lihat bagaimana dia sholat lima waktu. Itu yang pertama. Menjadi standar sholat lima waktunya bagaimana? Kalau di masjid berjamaah, maka itu sudah mulai bagus. Ya. Kemudian bagaimana untuk mengetahui akhlaknya baik atau buruk? Tanyakan kepada orang yang ada di rumah. Ya. Atau orang yang dekat dengan dia. Laki-laki, seseorang bukan cuma laki-laki, seseorang itu akan kelihatan sifat aslinya ketika mereka berada di rumahnya. Ya. Kalau dia keluar dari rumah, maka itu topeng. Makanya ada yang terdepan bilang buka topeng, buka dulu topeng. Seperti itu. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan, kalian tidak nikahkan anak gadis kalian dengan laki-laki seperti ini, ya, tasul fitnatun fil ardh, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kalau kita tidak nikahkan anak kita dengan laki-laki seperti itu, pada siapa lagi yang kita nikahkan? Ya, apakah mungkin dengan orang yang berusaha moral dengan agama yang tidak bagus? Karena seorang laki-laki yang bagus agamanya, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada istri. Dan jika dia akhlaknya baik, maka dia akan memperlakukan istrinya dengan lembut. Ya. Karena ada orang yang bagus agamanya, tapi buruk akhlak. Ya. Ada juga orang yang baik akhlaknya, tapi agamanya kurang bagus. Tapi kondisi sekarang, kalau kita lihat, hadis ini kurang berlaku. Dan ketika ada anak laki-laki yang mungkin datang melamar, itu ditanya apa pekerjaan, apa kerjaan, apa yang kau punya? Saya tidak punya apa-apa, saya cuma punya apa yang dia sebelah rumah. Saya nggak pun terima. Ayah nanti soalnya bocor. Ada pernah kejadian. Kejadiannya di Ambon. Anak gadisnya dilamar oleh seorang yang boleh dikatakan dia agamanya bagus, akhlaknya baik. Dan waktu itu laki-laki ini menempuh pendidikan kuliah di Universitas Islam di Medina. Yang datang melamar itu malah seorang syekh. Lamar anak gadis ini. Apa kata orang tuanya? Dia tidak mau nikahkan anaknya dengan ustaz katanya. Ustaz itu miskin. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian setelah terjadi lamaran itu dan ditolak, maka perempuannya seperti
terkena gangguan jin. Ya. Terkena gangguan jin, stres. Setelah itu kemudian dia mulai berpacaran dengan laki-laki. Mulai dia yang tadinya dia pergaulannya bagus dan memang anak ini terjaga. Setelah kejadian itu anak ini malah berubah 180 derajat. Ya. Dan kemudian ternyata alhamdulillah dia hamil sebelum melakukan pernikahan. Padahal tadinya dia dinikahi oleh lebih lama oleh orang lebih baik. Maka hadis ini kemudian berlaku. Saya tahu kejadian itu karena saya lihat sendiri. Kemudian hal yang keempat yang harus disegerakan adalah qada'uddin idza wajaba, membayar segera hutang jika jatuh tempo. Punya hutang, tentang ibu yang bersering berhutang. Ya Bu ya, hutang puasa. Minimal hutang puasa. Cepat bayar. Karena ini sudah mau Ramadan, sekarang belum saja. Sekarang 17 saja, 16 saja. Setelahnya bulan Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Bagi yang punya tanggungan hutang, segera dibayar. Kemudian hutang uang atau barang, maka ini juga segera ditunaikan, segera dibayar. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Allah ma'adini hatta yaqdiya dinahu. Allah akan senantiasa beserta orang yang berhutang yang mana dia mau membayarnya sampai dia membayarnya. Malam yakubima Allah, sepanjang barang yang dia hutang itu bukanlah sesuatu yang dibenci atau dimurkai oleh Allah. Orang yang berhutang akan senantiasa bersama dengan Allah sampai dia membayar hutang. Artinya dia memang berniat mau membayar hutangnya. Karena ada juga orang berhutang memang tidak ada niat mau membayar. Kemudian kewajiban bagi orang yang punya piutang yang dipinjamin itu mengingatkan orang yang dihutang. Makanya syariat mengajarkan kita, iza tabayatum bidainin faktubuhu. Jika kalian berjual beli secara utang piutang, maka sebaiknya ditulis. Bukan sebaiknya, memang harus ditulis. Faktubuhu, ditulis utang piutang itu. Kemudian saksi 2 orang, laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, maka 2 orang perempuan, 1 laki-laki, atau 2 perempuan, 4 perempuan. Ya, karena terkadang ketika hutang piutang itu tidak ditulis, pas mau ditagih, lebih marah yang punya hutang daripada yang punya uang. Datang ditagih, malah lebih hebat yang punya hutang. Kadang dia marahin yang dia punya. Kita belum ada uang ini, jangan ditagih lagi. Tapi yang punya uang bilang, itu yang hutang siapa? Saya atau dia? Saya datang tadi, malah saya yang dimarahin. Seperti itu. Maka kewajiban bagi yang punya piutang itu mengingatkan. Diingatkan saja ya. Ingat kau punya hutang. Kapan kira-kira kau bisa bayar? Kalau ada uang, baik, saya tangguhkan kamu 1 bulan. Kemudian yang punya hutang juga harus memiliki niat agar melunasi hutangnya. Kemudian senantiasa berdoa, Allahumma qini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Ini doa orang yang berhutang. Ya. Dan barang siapa yang berhutang kemudian membaca doa ini, maka Allah akan mudahkan dia di dalam melunasi hutang-hutangnya. Ya. Kemudian ancaman bagi orang yang tidak membayar hutang. Rasulullah SAW menyebutkan, ayyuha rajulun yaddaini dinan wa huwa mujrim an la yuwaffi
bihi iyyahu laki Allahu syari'an, bahwa seorang laki-laki yang punya hutang kemudian dia tidak membayar hutangnya, maka dia akan bertemu Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan sebagai seorang pencuri. Dia akan dikumpulkan bersama seorang pencuri dan akan diazab bersama-sama dengan pencuri-pencuri tersebut, dan segala kebaikannya akan diambil oleh orang-orang yang telah dihutangi. Seperti itu. Kemudian Nabi SAW sangat keras ancamannya bagi orang-orang yang berhutang. Beliau tidak mensolati, Nabi tidak mensolati jenazah orang yang punya hutang. Makanya kalau ada jenazah, tanya dulu, punya hutang tak? Punya hutang? Karena Nabi selalu bertanya seperti itu. Orang ini punya hutang tidak? Kalau dia punya hutang, Nabi tidak mensolati sampai hutangnya dilunasi. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, hal yang wajib disegerakan adalah bertaubat. Ya, bertaubat. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin, tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan sholat 2 rakaat, kecuali Allah akan mengampuni dia." Ya. Jadi dia melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, dia berwudu dan sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Summa tala ayat, kemudian Rasulullah membaca ayat, "Walladzina idza fa'alu fahishatan", yaitu orang-orang apabila melakukan perbuatan dosa, zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, kemudian dia mengingat Allah dan dia memohon ampun. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapakah lagi yang mampu mengampuni dosa selain Allah. Maka jika kita melakukan sebuah dosa, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang zahir maupun yang batin, yang disengaja ataupun tidak disengaja, bahwa kita sangat dianjurkan untuk melakukan taubat dengan segera, beristighfar kepada Allah, kemudian sebaiknya sholat 2 rakaat, kemudian insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita berdasarkan riwayat yang disebutkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Ya, dan ini dalil yang menunjukkan bahwa salat taubat itu sangat dianjurkan. Ya, ini dalil salat taubat sangat dianjurkan. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW memohon ampun kepada Allah bi'ayyum 100 hari dalam 1 hari. Ya, beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah 100 kali dalam 1 hari, dan ada Rasulullah SAW adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Tidak ada jaminan bagi kita diampuni dosa kita, tapi kita malas beristighfar. Maka sekali lagi, 5 hal ini adalah merupakan sesuatu yang kalau disegerakan itu sangat dianjurkan dan bukan merupakan sifat dari setan. Yang setan itu adalah sesuatu yang memiliki sifat yang senantiasa tergesa-gesa. Kecuali di keadaan ini kita sangat dianjurkan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan segera. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan oleh diri saya dan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nafa'ali bihadzal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dari apa yang kita dapat kita
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan 5 kriteria yang tadi Ustaz sampaikan, saya ada tertarik dengan ada beberapa kriteria. Pertama, kriteria kedua yang segera memakamkan mayat apabila sudah meninggal. Yang ingin saya tanyakan sini Ustaz, bagaimana kalau si mayat itu ditahan dulu dalam hukum Islam, artinya mau disegerakan tapi bukan mengingat menunggu anaknya atau menunggu siapa begitu, ditahan mungkin 1 malam atau 2 malam, bagaimana hukumnya? Apakah si mayat ini yang menanggung dosa ataukah pihak keluarga yang menanggung dosa? Yang pertama, Ustaz. Yang kedua menyangkut poin ketiga, segera menikahkan anaknya apabila sudah. Artinya tadi saya sampaikan bahwa orang tua yang mencari jodoh, apa tidak terbalik zaman sekarang, anak seperti yang itu aja yang ingin saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak. Beliau bertanya bagaimana dengan jenazah yang sengaja ditahan untuk menunggu keluarga, ya itu ya Pak, menunggu anak atau keluarga yang lain, apakah dosanya ditanggung oleh mayat atau keluarga yang lain? Hal ini pernah kami tanyakan kepada para masyarakat bahwa tidak mengapa menahan jenazah untuk keadaan di mana dia menunggu keluarga yang mungkin datang dari jauh. Tidak mengapa. Terutama itu anak, ya, atau mungkin istri atau suami yang paling dekat dengan dia, maka tidak mengapa. Adapun masalah dosa, ya, itu tadi tidak dikatakan berdosa ya, cuman anjuran untuk disegerakan, bukan dalam kaidah bahwa perintah itu hukumnya wajib, tidak, ya, disegerakan. Nabi dan Nabi disegerakan. Jadi tidak mengapa mayat tersebut ditangguhkan urusannya dalam rangka menunggu keluarga yang mungkin akan datang melihatnya. Adapun yang kedua, tentang kewajiban seorang bapak mencarikan jodoh buat anak gadisnya. Katanya apa, zaman sekarang itu sudah terbalik. Inilah pentingnya pendidikan agama di dalam keluarga kita. Rumah tangga yang dibangun dengan dasar agama itu akan menciptakan generasi-generasi yang insya Allah dia baik, ya. Tapi jelas dimulai oleh kedua orang tuanya, ya. Kalau orang tuanya baik, apalagi yang perempuan, itu ada keutamaan. Nabi mengatakan, "Man yusara bi fa'atin." Siapa yang diberikan bala dengan 2 anak perempuan. Nabi menyebutkan anak perempuan sebagai bala. Diberikan ujian dengan 2 anak perempuan, waliwajibuhuma, wali'allimuhuma. Dia ajari anak tersebut dengan baik. Kemudian dia didik anak tersebut dengan baik. Maka dijauh dengan maka anak itu akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya datang ke neraka. Kemudian para perawi mengatakan, seandainya ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, walau kana wahidah, walaupun 1 anak perempuan, maka Nabi akan mengatakan iya. Maka ini keutamaan
mendidik anak perempuan, tetapi memang menjaga anak perempuan tidak sama dengan laki-laki. Ya, anak laki-laki kalau keluar terkadang kita tidak terlalu pusing. Perempuan ini rawan, karena perempuan ketika dia keluar maka setan akan mengikuti, setan akan menguruni dia, menjadikan indah pandangan laki-laki terhadap wanita. Maka memang dalam apa dikatakan wa kana fi buyutikum, hendaklah perempuan itu tetap berada di dalam rumah-rumah mereka. Karena waktu ke Saudi, tapi pernah ke Saudi, mungkin pernah melihat di sana mobil itu hampir semuanya warna putih. Ya, hampir semua mobil itu warna putih. Ketika saya tanya, apa mobil di sini warna putih? Mereka mengatakan putih itu dia tidak menyerap cahaya panas. Ya, dia memantulkan. Ya, karena di sana panasnya itu ya memang panas sekali. Makanya mereka senantiasa beli mobil warna putih agar tidak terlalu panas terhadap mobil. Terus saya tanya lagi, kenapa perempuan pakai hitam? Gelap maksudnya. Gelap pertama, warna hitam itu akan mematikan pantulan, dia menyerap. Seperti itu. Artinya wanita ini agar jangan dia mencolok kelihatan. Kedua, agar dia tidak tahan berada di luar rumah. Supaya dia senantiasa ketika keluar dia rasakan panas, dia balik lagi ke rumah. Maka setiap kita yang punya anak gadis, hendaklah dijaga baik-baik, dididik baik-baik, diajarkan dengan baik. Ketika sudah mencapai masa balik, carikan jodoh. Kenapa? Bukan kita melepaskan jauh. Itu bagian dari kewajiban orang tua. Kemudian, insya Allah akan anak-anak kita akan mendapatkan banyak kebaikan ketika dia menikah. Banyak kebaikan. Dia akan berbakti kepada suaminya. Yang dengan berbaktinya itu, kedua orang tuanya akan mendapat pahala. Karena segala kebaikan yang dilakukan oleh anak kita, apapun kebaikan itu, maka imbasnya juga kepada kedua orang tua. Apalagi perempuan. Perempuan sangat mudah masuk surga. Dia hanya melakukan 4 hal. Dia sholat 5 waktu. Dia puasa di bulan Ramadan. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dia taat sama suami. 4 hal ini dilakukan. Ketika dia lakukan hal ini, maka kilalah akan dikatakan kepada perempuan ini, udkhulil jannah min abwabil jannah min ayyi syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kau masuk. Ibu kalau sudah dapat utama ini, kalau ibu pilih kan, sudah masuk dari pintu puasa, sudah masuk, keluar lagi ya, sudah masuk dari pintu surga sana. Sudah punya 8 pintu. Dan perempuan yang melakukan 4 hal ini, dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia sukai. Itu keutamaan dari perempuan. Nanti laki-laki jangan juga mengatakan atau ini bagaimana. Laki-laki punya tanggung jawab besar, ya. Kemarin di pengajian ibu, saya bilang perempuan itu harus senantiasa bersabar menghadapi suaminya. Karena suaminya kata Nabi SAW, "Nari wajahnya dia surgamu atau neraka." Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau sebaliknya Ustaz? Suami yang sering menyakiti kita, bagaimana? Saya bilang, suami yang berlaku zalim kepada istrinya, pada keluarganya, dia tidak akan mencium bosnya. Cium bosnya. Pokoknya dia tidak cium. Beliau masuk ke dalam. Kemudian tanggung jawabnya berat.
dia ditanya semua tentang apa yang dilakukan. Ya. Maka karena Rasulullah khairukum man khair li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling baik terhadap keluarganya. Maka berbuat lagi kepada keluarga kita. Ada orang tidak dibalik. Ya. Dalam berbicara, temannya dibicara, bagaikan surga di dekatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Masya Allah. Saya beri telepon istri kan. Assalamualaikum. Salam. Kenapa? Iya. Sudah ya. Padahal itu sebaliknya harus dibalik. Ya. Kepada dua kita harus lebih baik. Kepada orang dua kita baik. Kita minta banget keluarga. Ada orang dia terbalik. Ya. Kalau ke orang lain caranya lembut, sopan. Tapi di rumahnya sendiri, aduh, tahu gitu. Ya. Maka biasanya itu tidak apa. Jadi apa? Allah Taala bersama. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kami sudah minta, terus dulu diberikan kita menyatakan kami tidak tahu itu bagaimana. Terima kasih. Pertanyaan dari tadi yang pertama mengatakan bagaimana kalau kedua orang tua kita meninggalkan hutang yang tidak tahu, ya, sudah tidak tahu. Biasanya kalau ada yang baru meninggal, kalau kebiasaan kami itu ketika selesai dikubur itu biasanya dari ahlinya, dari keluarganya berdiri dan mengatakan kepada yang mungkin ada sambutan dengan kedua orang tua kami, maka kami harap hubungi kami sebagai warisnya. Diberikan pengumuman, ya. Kalau memang ada sambutan segera diselesaikan, karena kasihan nanti semua itu. Jangan lagi nanti ada perangkapan, duitnya nanti gentayangan, kita gantung. Tidak itu ya, itu terlalu sering nonton film itu. Tidak ada orang yang gentayangan, tidak ada orang yang gentayangan. Ya, yang mau mati bunuh diri kah, mati dibunuh kah, mau gantung diri kah, mau apa kah? Tidak ada itu yang namanya orang gentayangan. Orang yang sudah mati bisa bangkit lagi. Biasanya yang muncul itu gini ya, koin yang datang menagih hutang. Pernah ada kejadian begitu. Si orang ini dia biasa masih jalan duit. Istilahnya apa ya? Rentenir. Pinjam orang duit. Kemudian dia meninggal. 2 hari setelah dia meninggal, ya, ada yang datang menyerupai dia, datang tagih hutang. Yang ditagih belum sadar kalau orang ini sudah meninggal. Ya, datang di malam hari tagih hutang. Silakan masuk. Kemudian saudara sini mau tagih hutang, dia dibayar. Pulang baru dia sadar bahwa ternyata yang tagih itu sudah meninggal. Ini adalah jin, ya, jin koring, namanya jin koring. Maka sekali lagi, kalau ada seperti itu, kita berikan pengumuman. Adapun yang kita tidak tahu, maka jangan dia usul ya, dimaafkan. Tetapi tetap yang punya hutang akan berurusan kelak dengan
si yang diutangi di hari ketika nanti dia kiamat. Itu sudah berurusan. Makanya kita sebagai anak sebaiknya sering-sering bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal ya. Yang sudah meninggal sebaiknya kita sering bersedekah atas nama orang tua kita. Karena itu pahalanya tetap sampai. Ya. Anda memberi makan orang-orang, ya, hitung itu sebagai sedekah dan pahalanya berikan buat sedekah buat dari orang tua kalian, orang tua kita. Maka pahalanya tetap sampai. Karena sedekah itu dia istilahnya dia bertambah. Ya. Allah menggambarkan masalahnya juga amal fisabilillah sama syariatnya. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu dia semacam biji dan setiap kulirnya bercabang 7 dan setiap cabangnya berbuah 700 dan dia terus menerus. Itu orang bersedekah. Maka ketika kita bersedekah atas nama orang tua kita, maka pahala kebaikannya akan bertambah. Karena nanti di akhirat ketika dia ditagih sama yang punya hutang, maka dia akan membayar dengan kebaikan. Nah, kalau kebaikannya banyak, insya Allah akan tertutupi. Kalau kebaikannya tidak ada, maka ini yang bahaya. Keburukan orang itu akan diberikan kepada. Jadi ini yang dikatakan oleh Nabi, muflis, orang yang bangkrut. Bukan muflis ya, muflis, orang yang bangkrut. Kemudian bagaimana dengan orang tua yang berhutang di lembaga keuangan, misalnya bank, maka harus dibayar. Dan sebaiknya jangan berhutang. Sebaiknya jangan berhutang di bank. Ya. Pertama, jelas itu riba. Riba. Jadi kalau begini, layak boleh. Ya sekarang sudah masuk sekolah di luar sini. Bahkan dosen saya sendiri kita baru melawan. Ternyata dia juga SK yang di sekolah. Nah, ada manfaat di sini, bukan dari segi manfaat dia riba. Kalau ada manfaat saya dapatkan. Kalau manfaat, hamba juga ada manfaatnya. Kalau kita berbicara ada manfaat yang saya dapatkan, hamba ada manfaatnya. Allah menyebutkan Al-Quran memang. Wanafimah. Hamba itu punya kebaikan dan punya keburukan. Tapi keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahkan di bank ada manfaat dan ada keburukannya. Buruknya lebih banyak. Kenapa? Pusing tiap bulan dipotong gaji bayar. Maka hindari berhutang di bank. Kalau sudah terlanjur hutang, bertobat. Tadi ada doanya kan? Ada doanya. Kalau di bank itu tidak bisa langsung lunasi. Kalau tidak sampai, makanya kalau di bank kalian bayar kalau punya kelebihan uang, langsung bayar 2 bulan, langsung bayar 3 bulan. Seperti itu. Punya hutang selama 20 tahun, Anda melakukan dosa selama 20 tahun. Terhitung dosa. Hutang riba 10 tahun, maka terhitung dosa riba itu 10 tahun. Dan dosa riba yang paling di bawah tingkatannya dosanya sama dengan bersihnya dengan ibu sendiri. Itu tingkatan dosa yang paling bawah. Makanya kalau bisa jangan berhutang di bank. Kalau sudah terlanjur bertaubat, taubat minta kepada Allah, ya Allah beri saya kemudahan agar saya bisa lunasi hutang saya. Kita doanya, Allahumma qini bi halalika an haramik wa aqini bi fadlika an siwak. Namanya kredit motor, dari kredit motor sini, kredit rumah, termasuk semua. Dia termasuk dalam kategori riba. Alhamdulillah sekarang sudah banyak marketing syariah. Beberapa nanti kalau di Papua saya belum dapat. Kalau daerah Jawa dan Sulawesi itu sudah banyak koperasi syariah. Jadi mereka menawarkan rumah tapi dengan sistem syariah. Tidak ada denda, tidak ada bunga, terlambat bayar juga tidak
dia ditarik. Kalau bank itu dia bayar denda, kemudian nanti bisa ditarik. Kalau ini tidak, ya, tidak. Segitu harga hutangnya, segitu juga yang harus dibayar. Kalau di bank, hutangnya 100 juta, kembalinya 180 juta. Itu pun diterima tidak 100, potong lagi. Bisa dibayangkan. Maka hindari untuk berhutang di bank. Sudah terlanjur berhutang, apalagi orang tua kita, dia meninggal dari berhutang. Biasanya yang meninggal dari lembaga keuangan itu ada pemutihan. Dan kalau orang yang berhutang di bank itu ada sanksinya. Itu semua bagian dari wajah umum. Setelah dia meninggal, maka hutangnya dihapuskan, dibayar oleh pihak asuransi. Allah Taala. Mungkin pertanyaan. Silakan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana pertanyaan yang ini? Bagaimana Pak yang bahas Nabi mengatakan al-muslimu ala syuruti. Seorang muslim berdasarkan syarat-syarat yang telah dipenuhi. Jadi setelah dia membuat perjanjian dan bilang Pak, walaupun ini jauh sebelum saya riba. Kemudian dia meninggal, tidak mengapa dia terhitung sebagai hutang. Karena pihak bank sendiri telah membuat perjanjian agar bahwa ketika dia meninggal hutangnya lunas, dianggap lunas. Maka tidak mengapa. Dia tidak mendapat dosa hutang, dia mendapat dosa riba. Dosa hutangnya dia selesai, tapi sabar dulu, dosa ribanya masih ada. Nah, untuk seperti itu apa kewajiban kita? Kita kembali bahwa membanyak sedekah. Sedekah itu dia memadamkan kemurkaan Allah dan dia menghapus dosa sebagaimana air menyiram api. Maka sedekah ini jangan pandang enteng. Walaupun sedekah sebuah senyuman. Jangan senyum-senyum terus. Sudah tidak luar dia senyum. Sedekah. Baik itu gila itu. Tidak ada orang dia senyum-senyum. Karena seperti itu. Ya, dosa hutangnya selesai, tidak ada sebut kota karena berdasarkan akad tadi, akadnya bahwa seperti itu. Al-muslimu ala syuruti. Orang Islam itu atas apa yang dipersyaratkan. Makanya lagi-lagi terus ini. Laki ini kan ibu terus, dia lagi-lagi dia bertobat. Makanya lagi-lagi buka-buka ini buku nikah. Ada di sini bapak tanda tangan tuh, sigat taklif. Bapak tanda tangan tidak? Nah, itu baca apa yang di situ. Kalau tidak memberi nafkah selama berapa? 2 bulan betul-betul dan istri membayar di hakim 10.000, jangan alasan. Jadi kalau ibu karena ini kan istri kalau tahu, kalau dia tahu itu bahaya, itu senjatanya itu. Nah, ini bilang awas, mati kau. Ya, jadi ibu waktu nikah tanya dulu apa yang dipersyaratkan waktu nikah. Ya, karena itu sebagai bagian dari perjanjian. Ada seorang laki-laki, kita bahas banyak. Jelas sudah ibu, dia lepas dari hutang dosa hutang, tapi dosa dosanya dia masih dapat. Maka membanyak dengan ganti dengan sedekah. Ustaz, kalau kita nabung di bank swasta kan riba juga. Nah, Nah, riba juga. adapun menabung ini ada khilaf di antara para ulama.
Ada orang nabung dengan niat cari bunganya, maka itu jatuh ke dalam kategori riba. Nabung kalau memang ada bank syariah, walaupun syariah kita masih menuju syariah, belum syariah banget. Kalau kita lihat prakteknya itu belum syariah, masih baru menuju syariah. Sebaiknya di bank seperti itu. Karena terkadang bank syariah juga akan dia main-mainkan. Juga apa bedanya dengan yang ini? Jadi boleh kita menabung di bank konvensional dengan niat untuk mengamankan uang kita. Jangan mengharap bunganya, ya, jangan mengharap bunga. Adapun bunga, karena dia riba, kalau kita ambil jangan dimakan. Sebaiknya dipergunakan untuk fasilitas umum, disumbangkan pembuatan jalan, ya, pembuatan got, kamar mandi, pokoknya itu fasilitas umum. Jadi uang yang kita dapat dari hasil riba digunakan untuk penggunaan fasilitas umum. Jangan kita makan, ya, bahaya. Sudah ya? Satu lagi. Ini banyak yang tanya. Terkait riba ini kan pinjam ya, dua belah pihak. Yang kena riba ini yang meminjamkan dan mengambil keuntungan dari pinjaman itu atau kedua-duanya kena? Keduanya dapat. Bisa dijelaskan kenapa Ya. sampai yang Kenapa keduanya dapat? Karena yang saya tahu, yang meminjam sudah tahu itu praktik riba. Itu sudah praktik riba. Kenapa dia pergi meminjam? Ya. Kemudian yang membuat pinjaman jelas dia juga kena dosa riba. Karena orang meminjam bukannya dia menolong, malah dia menyiksa dia. Kenapa? Karena dengan tambahan riba. Ada tambahan. jadi Ada pun yang meminjam kena juga karena dia tahu bahwa meminjam uang dengan ada kelebihan itu termasuk riba. Maka ada yang bilang, itu bukan riba, itu kan bunga. Bunga itu adalah riba. Termasuk ketika ada yang pinjam motor, Pak, ini ingat, yang suka pinjam motor, yang kasih pinjam bilang isi bensin ya, itu riba. Iya. Kenapa dia persyaratkan di depan? Kau boleh pinjam, tapi isi bensin. Nah, itu riba. kalau pengertian ribanya sendiri apa? Riba itu ada kelebihan, ya, Yang diterima atau yang dibayarkan? yang terima dan membayar. Kalau kredit motor atau rumah gimana? Nama? Kredit motor atau KPR? Iya, dia sama semua riba. Ada yang mengatakan bilang itu kan jual beli. Pertama, dia tidak memenuhi syarat jual beli. Kenapa? Bank tidak memiliki barang itu. Saya mau beli rumah misalnya, harusnya saya kan ke developer ya. Saya beli rumah ini, tapi ini kan orang bilang kamu bank. Bank tidak memiliki rumah itu, bukan yang punya. Nanti dia bayar rumah itu setelah ada yang mau beli, ada yang mau kredit. Saya jual beli diantaranya adalah barang harus dibeli oleh si penjual. Syarat jual beli. Saya lihat ketiga, pembiayaan. Tidak usah kita bicara apa. Pembiayaan. Maka ini sudah masuk umroh juga. Umroh dengan pembiayaan. Haji dengan pembiayaan. Kalau ini sudah terlalu. Si A mau beli rumah. Dia tidak punya. Nah, saya sebagai pembiayaan, saya tawarkan. Bagaimana? Saya berikan rumah itu, Bapak tinggal. Nah, nanti Bapak bayar. Jelas ada kelebihan. Jadi saya sebagai pembiayaan membeli rumah itu cash sekian pada Oktober. Si A ini menyicil kepada saya dengan jangka waktu 25 tahun, 30 tahun, ya, dengan jumlah yang sudah ada di dalam. Maka dia termasuk riba. Tidak memenuhi syarat jual beli. Ini namanya jual beli bawah. Sama juga kalau tukar uang, kan? Punya kios-kios ini, tukar uang.
saya. Dia ambil duluan uangnya orang itu 10.000, baru dikasih uang 1.000. Itu riba. Jangan diambil dulu. Ya, bertukar begini. Yang namanya menukar. Ya, jangan ambil uang orang. Biasa kita kan kita ambil uangnya orang dulu, kita kasih ininya. Kalau ibu-ibu kan biasa arisan panci gitu, mereka bayar misalnya akadnya 200.000. Itu riba juga kan? Arisan panci. Iya, misalnya ibu-ibu kan banyak tuh arisan spray, yang bayar dikit. Nah, itu riba kan tidak? Pertama kita lihat arisannya, ya. Hukum arisan di sini ada prinsip tolong menolong, ya. Prinsip tolong menolong. Karena itu kan uang kita kembali juga, dan tidak ada kelebihan, tidak ada potongan. Dia begitu. 100.000 per bulan, 10 orang berarti kena 1 juta. Dia tetap butuh 1 juta. Tidak. Banyak. Kemudian dia diganti kepada barang. Yang jelas harga barang sama dengan jumlah uang yang kita keluarkan dengan harga jual yang ada di masyarakat. Masalah. Jangan sampai dengan arisan misalnya, justru harganya lebih, atau misalnya yang pegang ini mendapat keuntungan, jadi minta diskon dari penjual produsen panci misalnya. Di mana saya ambil 10 pancimu, kasih saya diskon. Karena saya bikin arisan di rumah saya. Nah ini dia kena riba. Kalau dia beli dulu semuanya, tidak ada niat untuk bikin arisan, tidak mengapa ini karena dia niat dia mau bikin arisan. Sudah, saya terpacu minta diskon. Terima kasih agak dulu. Antara riba dengan jual beli memang ini beda-beda tipis. Salah sedikit jatuh ke riba, sedikit kita. Maka ibu, kalau bapak lebih bagus ikut atau beli bukunya Dr. Erwani Tahir. Dia pakar masalah fikih muamalah untuk masa ini sekarang. Ada punya sebelah ini, itu masalah-masalah kontemporer, semuanya dibahas. Apa yang dikatakan riba, apa yang tidak, apa yang dilindungi, semuanya dibahas. Ya, termasuk dengan multi level marketing, MLM, ada NASA, ada apa, ada banyak ibu yang posting di FB. Kalau coba ini tak apa-apa, tapi kalau sudah masuk ke dalam MLM, dapat anggota, dia dapat bonus. Ya, seperti itu kan? Multi level marketing. Saya dapat anggota, saya dapat bonus. Dia belanja, saya dapat bonus juga. Ini jual beli barang, jatuh ke dalam riba juga. Jatuh ke dalam riba. Kadang kerja di bawah sewa, kerja cari masa, cari anggota yang uploadnya enak. Santai-santai terima bonus, mobil, motor, rumah, apa, segala macam. Kan garam, jual beli garam, itu budaya. Maka tinggalkan. Dibayar kalian di ibu sudah di posting. Nasa lah, produk kecantikan lah, sabun bambu lah, segala macam. Maka tinggalkan. Ya. Sudah ya? Masih menyangkut pribadi Ustaz. Bagaimana uang yang kita makan atau harta atau apapun yang kita makan dengan uang riba ini, apakah sholat kita diterima atau tidak? Menyangkut artinya menyangkut sholat ini kan semuanya bersih, baik dari hartanya apanya semuanya. Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam tubuhnya ada satu daging yang dimakan dari makanan yang haram. Jadi itu nanti dibersihkan pada daging, cuci dulu, transit apa? Ya. Nah, masalah sholat dan itu biasanya ada nanti pembahasan khusus sebab tidak terkabulnya doa di antaranya makan makanan haram. Kita akan bahas tentang masalah itu. Ya, sudah cukup. Karena saya mungkin sudah cukup. Nanti saya dimana riba lagi. Ya, waktu yang kita habis,
kita tutup dengan doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Ustaz Teruskan dan bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita tundukkan hati kita sejenak kalau mengucap doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli amal saleh. Ya Allah, tolong kami. Nasihati dari umur kami berada di tangan ya Allah. Maka akan umur kami untuk senantiasa untuk berbakti. Allahumma tawallihu Engkau Ghafur Rahman ya Rabbah. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Rahmati dan kasihi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan merahmati kami ketika kami kecil. Ya Allah, jaga diri kami dari makan makanan yang haram, lindungi kami dan keluarga kami dari siksaan neraka. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat melakukan untuk kami ya Allah. Engkau yang Hafiz, Engkau yang Maha Penjaga. Ya Allah ya Razzaq, anugerahlah kami rezeki dari sisi Engkau, yang dengan rezeki itu menambah ketaatan kami kepadamu, dan bukan justru rezeki yang menjauhkan kami dari Allah. Ya Allah, hidupkanlah dan matikan kami dalam keadaan Islam. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang baik-baik, dan jauhkanlah kami dari segala berbagai macam fitnah dan malapetaka yang ada di muka bumi. Ya Allah, jagalah kami, depan kami, belakang kami, atas kami, bawah kami, kiri kanan, dan semuanya kepada keluarga kami, kepada harta kami. Kumpulkanlah kami dalam keadaan yang sejahtera di akhirat kelak beserta keluarga kami. Ya Allah, ya Muqallibal Qulub, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, satu qulubana ini, tumbuhkan hati kami di atas nama. Allahumma ya Musyarrifal Qulub, wahai Zat yang memuliakan hati, syarif qulubana bil ta'ati, muliakan hati kami dengan ketaatan kepada. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wakina adzabannar, dan pelihara kami dari siksaan api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.